Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pemerintah masih kaji skema penyelesaian utang kereta cepat Wush. Ya, menurut Agus Harimurti Yudhoyono, persoalan utang sedang diupayakan agar selesai secara kolektif. Pemerintah masih mengkaji berbagai opsi, penyelesaian dan skema keuangan untuk penyelesaian utang kereta cepat Wush. Salah satunya dengan melihat potensi peran Danantara sebagai holding BUMN yang menaungi proyek tersebut. Kami terus berkomunikasi, berkoordinasi. Beberapa hari yang lalu digelar rapat bersama dengan Danantara misalnya. Kami sendiri Kemenko Infrastruktur juga intensif mengundang Kementerian Perhubungan, termasuk juga KAI dan tentunya Danantara, karena kita berbicara bagaimana melakukan restrukturisasi KCIC Jakarta-Bandung, Wush, yang tentunya harus mendapatkan perhatian. Mengapa? Karena memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya, tadi Jakarta sampai dengan Surabaya. Nah, di sini masih terus dikembangkan sejumlah opsi. Saya tidak atau belum bisa menyampaikan secara final karena memang masih dikembangkan opsi-opsinya dan masih dihitung semuanya, segala sesuatunya. Apakah kemudian Danantara bisa menghandle dan juga bagaimana nanti Kementerian Keuangan bisa berkontribusi dan lain sebagainya. Jadi artinya kami masih terus menunggu arahan Bapak Presiden juga. Sejumlah pihak saling lempar kewajiban bayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Menteri Keuangan tetap enggan bayar utang PT KCIC pakai APBN. Sementara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah dan pihak Tiongkok sepakat untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan proyek kereta cepat. Pasca beroperasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Utang ratusan triliun itu tak hanya menjadi beban bagi konsorsium BUMN yang terlibat, namun juga membuat pemerintah pusing tujuh keliling. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa enggan membayar utang proyek kereta cepat menggunakan uang APBN. Menteri Kobo ini dengan tegas menilai kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI Danantara. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa, kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu, jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. Sementara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan buka suara mengenai pelunasan hutang kereta cepat Wush. Luhut menyampaikan jika pemerintah dan pihak Tiongkok telah sepakat untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Melalui restrukturisasi ini, maka jangka waktu pembayaran utang akan diperpanjang hingga 60 tahun sehingga beban keuangan menjadi lebih ringan. Sama dengan LRT mungkin ada gapnya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Lebih lanjut, Luhut mengaku nantinya Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Kepres untuk menentukan skema pelunasan utang kereta cepat Wush. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya pemirsa, masih soal Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, ia memastikan punya anggaran untuk mengganti seluruh mobil para menteri dengan maung sebagai kendaraan dinas pejabat negara. Hal tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Rencana penggunaan mobil maung produksi PT Pindad sebagai kendaraan dinas para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga di Kabinet Presiden Prabowo Subianto semakin menguat. Menteri Keuangan RI Purbaya Sadewa memastikan rencana pengadaan kendaraan dinas jenis maung itu sudah masuk dalam perencanaan anggaran. Meski demikian, realisasi pembelian masih menunggu kesiapan industri dalam negeri. Tahunnya harusnya ada, cuman kan rupanya kapasitasnya belum cukup, jadi dibalikan tahun ini. Tahun depan saya nggak tahu seperti apa kesiapan industrinya, Pindadnya. Kalau siap ya ada uangnya. Tapi ditargetkan kapan itu kira-kira Pak? Untuk semua tergantung industrinya. Kalau saya kan targetin uang aja, uangnya ada. Nanti kalau saya masuk ke industri dibilang itu campur. Tapi kita siap. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin meminta seluruh menteri dan pejabat mulai menggunakan mobil maung sebagai kendaraan dinas. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri. Dan sebentar lagi saudara-saudara semua harus pakai maung. Saya nggak mau tahu tuh. Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya nggak panggil kau, bolehlah kau pakai begitu. Sementara itu pada Maret 2025 Kementerian Pertahanan RI telah menyerahkan 700 unit kendaraan khusus maung MV3 kepada TNI Polri untuk dijadikan kendaraan operasional. Unit yang diserahkan dibalut kelir berbeda-beda sesuai dengan warna khas institusi pengguna. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri beserta Direktorat Reserse Narkoba Polda membongkar 38.934 kasus peredaran gelap narkotika. 38.934 kasus peredaran gelap narkotika terjadi dalam kurun waktu Januari hingga Oktober 2025, di mana sebanyak 51.763 tersangka ditangkap selama 10 bulan operasi. Diamankan 197,71 ton barang bukti narkoba dengan rincian 6,95 ton sabu, 184,64 ton ganja, 1.458.78 butir pil ekstasi, 34,39 kg kokain, 6,83 kg heroin, dan 1,87 ton tembakau gorila. Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2, pasal 132 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, pidana denda minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah. Bareskrim Polri bersama kementerian dan lembaga terkait akan menyampaikan rilis pengungkapan kasus narkoba bulan Januari sampai dengan Oktober 2025. Polri telah menangani 38.934 kasus narkoba dan menahan tersangka sebanyak 51.763 orang serta 197,71 ton barang bukti narkoba yang telah disita. Dari pengungkapan ini, jumlah aset yang berhasil disita melalui tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba dari 22 kasus dengan tersangka 29 orang adalah sebesar 221 miliar 386 juta 911.534. Polisi gerebek sebuah pabrik ekstasi rumahan di kawasan Kedoya Utara, Jakarta Barat. Petugas mengamankan 3.232 butir pil ekstasi dan bahan mentah serta mesin pembuat ekstasi.
Sebuah rumah 2 lantai yang dijadikan pabrik narkotika rumahan di kawasan Kedoya Utara, Kebun Jeruk, Jakarta Barat digerebek Reserse Narkoba Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat. Di lantai 2 rumah, tugas mendapati sejumlah orang tengah memproduksi narkoba jenis ekstasi. Keenam tersangka tak mampu berkutik saat diamankan petugas. Terbongkarnya rumah industri pil ekstasi setelah polisi menangkap seorang kurir berinisial IS di Sawah Besar pada 12 Oktober lalu. IS ditangkap saat mengirimkan bahan baku utama kepada seorang berinisial PR di kawasan Pesing, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Dari keterangan IS, petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menggerebek pabrik ekstasi rumahan dengan 6 orang yang tengah memproduksi ekstasi. Dan pada saat di lokasi ditemukan sebanyak 6 orang yang sedang melakukan produksi narkotika jenis ekstasi. Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 3.232 butir pil ekstasi, 4,1 kg bahan adonan, 40 kg bahan pencampur, 2 unit mesin pencetak narkotika, alkohol, serta timbangan digital. Akibat perbuatannya, ke-6 pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.